Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang akhlak kepada sesama manusia. Definisi akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluq yang artinya tabiat, budi pekerti, watak atau kesopanan. Dari bahasa Indonesia yaitu sinonim kata akhlak ialah tata krama, kesusilaan, sopan santun. Dan dari bahasa Inggris yaitu moral atau etik, dan dari bahasa Yunani ethos atau etikos. Berikut ini ada beberapa pendapat oleh para ahli mengenai akhlak, yaitu dari Ibnu Masakhawi mendefinisikan bahwa akhlak adalah sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibnu Masakhawi mendefinisikan akhlak sebagai kebiasaan atau sifat yang sudah mendarah daging, sehingga seseorang melakukan sesuatu itu tanpa perlu berpikir panjang lagi. Contohnya, kalau kamu sudah terbiasa bersyukur, kamu akan secara otomatis mengucapkan terima kasih tanpa perlu pikir dahulu. Untuk akhlak itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada akhlak baik atau terpuji, al-akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, akhlak yang baik yaitu akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada akhlak buruk atau tercela, al-akhlakul mazmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, untuk dari kedua tadi itu ada contohnya. Yang pertama, contoh hal baik yaitu berdoa dan bersyukur kepada Allah, membantu orang lain yang membutuhkan, merawat hewan dan lingkungan. Untuk contoh akhlak yang buruk yaitu ada berbohong kepada orang lain, menganiaya hewan atau lingkungan, dan tidak menghormati orang tua. Untuk berikutnya akhlak terpuji. Akhlak terpuji diantaranya belas kasihan atau sayang, asyafaqah, yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain. Yang kedua, rasa persaudaraan al-ikhah, yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain karena ada keterikatan batin dengannya. Yang ketiga, memberi nasihat an-nasihah, yaitu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain dengan menggunakan perkataan baik ketika orang lain yang dinasihati telah melakukan hal-hal yang buruk maupun belum. Yang keempat ada memberi pertolongan an-nasru, yaitu upaya untuk membantu orang lain agar tidak mengalami suatu kesulitan. Yang kelima ada menahan amarah, kazmul ghaizi, yaitu upaya menahan emosi agar tidak dikuasai oleh perasaan marah terhadap orang lain. Yang keenam sopan santun al-hilmu, yaitu sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang lain, sehingga dalam perkataan dan perbuatan selalu mengandung adab kesopanan yang mulia. Yang ketujuh ada suka memaafkan al-afu, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain yang pernah diperbuat terhadapnya. Berikutnya yaitu macam dari akhlak tercela. Yang pertama ada mudah marah al-ghadab, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Yang kedua ada iri hati atau dengki al-hasadu atau al-hiddu, yaitu sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan hidup orang lain bisa hilang sama sekali. Yang ketiga ada mengadu an-namimah, yaitu suatu perilaku yang suka memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud agar hubungan sosial keduanya rusak, seperti kayak mengadu domba. Yang keempat ada mengumpat atau al-ghibah, yaitu suatu perilaku yang suka membicarakan perkataan seseorang kepada orang lain. Nah, yang kelima ada bersikap congkak al-as'aru, yaitu suatu sikap dan perilaku yang menampilkan kesombongan, baik dilihat dari tingkah lakunya maupun perkataan. Yang keenam ada sikap mikir al-bukhlu, yaitu suatu sikap yang tidak mau diberikan nilai materi dan jasa kepada orang lain. Yang ketujuh, berbuat aniaya az-zulmu, yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, baik kerugian material maupun non-material. Dan ada juga yang mengatakan bahwa seseorang yang mengambil hak-hak orang lain termasuk perbuatan zalim dan menganiaya. Selanjutnya yaitu akhlak kepada keluarga, yaitu mengembangkan kasih sayang di antara golongan keluarga yang diungkapkan salah satunya dalam bentuk komunikasi. Komunikasi dalam keluarga diungkapkan dalam bentuk perhatian baik melalui kata-kata, isyarat
isyarat, maupun perilaku. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Untuk kesimpulan dari akhlak terpuji maupun akhlak tercela, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk melakukan perbuatan baik seperti bersyukur, membantu orang lain, dan merawat lingkungan. Karena itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagai umat muslim, kita harus berusaha meningkatkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari karena agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.